مرحبا أهلا النوادي. Ada hikayat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Ada anak kecil main di satu rumah yang sudah terbengkalai lama, rumah kosong. Dia main sendiri nih anak, hilang tiba-tiba. Ini orang tua cari gak ketemu. Terakhir dapat informasi, teman-teman sebayanya mengatakan dia main di satu rumah kosong. Ini rumah kalau kosong terlalu lama juga dihuni oleh bangsa jin. Akhirnya bingung nih orang tua, bagaimana ini? Kok bisa hilang? Ada yang usulkan, bagaimana kalau kita lapor kejadian ini kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka mereka pergi menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian diajukan ini permasalahan bahwa anak mereka hilang bermain di satu rumah kosong. Tolong wahai Syekh, bagaimana biar bisa bantu agar anak kami kembali? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ini saya punya sendal, ya. Kalian bawa sendal saya, kemudian pergi di rumah kosong itu dan teriak bahwa ini sendalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani meminta anak itu dikembalikan. Ini sandalnya. Bilang begitu. Akhirnya dibawa sandalnya Syekh Abdul Qadir Jilani sampai di rumah kosong itu. Sandalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ditunjukkan di hadapan rumah kosong itu sambil dia teriak, ini sandalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Baru sampai kalimat itu anak muncul. Belum tuntas padahal. Baru lihat sandalnya, seorang wali min auliyaillah, seorang wali yang disepakati. Ini sekarang kurang ajar. Sedikit-sedikit ada keramat para wali dibilang khurafat, dibilang cerita dongeng. Antum tahu ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu meyakini adanya keramat para wali. Ijma. Yang mengingkari keramat para wali satu firqah namanya Mu'tazilah. Jadi aneh orang yang mengaku ahli sunnah tapi sedikit-sedikit ada cerita keramat dibilang khurafat. Memang saya tidak pungkiri ada juga yang palsu. Cerita-cerita begitu juga ada yang palsu. Tidak menutup kemungkinan, ya, diriset oleh ulama. Said Alwi Abbas, ya, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan, ayahanda dari Abu ya Said Muhammad, salah satu ulama pakar hadis yang mengajar dirasatu fi kutubis sunnah di Masjidil Haram di zaman itu, termasuk salah satu tokoh ulama yang tidak senang kisah-kisah. Termasuk kisah-kisah keramat itu harus diteliti, takut banyak yang palsu dan memunculkan fitnah. Tapi beliau tidak berani mengatakan semuanya itu khurafat. Tidak berani. Ada juga yang asli, ada juga yang benar. Jadi ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah percaya adanya keramat para aulia, sebagaimana juga mereka percaya adanya mukjizat para nabi. Kalau mukjizat para nabi kita percaya, maka apa bedanya dengan keramat? Toh yang ngasih sama Allah yang ngasih. Al-Mu'ti baqi, yang memberikan itu masih ada. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sengaja ceritakan keramat para aulia. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada keramat para wali, Allah ceritakan. Ada Asif bin Barkhaya, ya, di mana beliau memindahkan singgasana Ratu Balqis. Beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tapi seorang wali min auliyaillah. Pindah itu singgasana. Ada kisah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bukan nabi, bukan rasul, kan? Gak mungkin seorang nabi perempuan. Tapi diceritakan keramatnya, makanan ada di tempat ibadahnya yang dari luar sudah dikunci pintunya. Itu keramat. Ada Ashabul Kahfi, tidur hingga 300 tahun lebih. Itu keramat para aulia. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul.
Ada juga Dzulkarnain. Dzulkarnain bukan nabi, tapi seorang wali min auliyaillah. Itu diceritakan keramatnya di surat Al-Kahf, ya, di mana ia memasukkan makhluk namanya Ya'juj wal Ma'juj di dalam satu tempat, kemudian ditutup dengan apa? Timah panas. Waktu itu ditafsirkan oleh Imam Ghazali, itu mukjizat, tanpa dibakar timah itu meleleh. Dan masih banyak kisah-kisah yang Nabi ceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau keramat ijma ahli sunnah wal jamaah, gak ada khilaf, ya, gak ada khilaf. Nah, tahu-tahu semuanya habis khurafat. Habis yang dalam Al-Quran disebut ada dalil, dalam hadis ada. Dan ulama-ulama yang menulis keramat-keramat, diantaranya keramat aulia yang disaksikan dan diriwayatkan oleh banyak orang, yang memang gak bisa diingkari, haddut tawatur, sampai kepada batasan mutawatir, disaksikan oleh banyak orang, adalah keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Punya keramat itu disaksikan oleh banyak orang dan diakui oleh banyak orang, dan para ulama juga mengakui. Perbedaan mukjizat dengan keramat, kalau mukjizat wajib ditampilkan. Para nabi punya mukjizat, itu harus ditampilkan sehingga mereka percaya ini nabi. Kalau keramat sifatnya harus disembunyikan. Keramat sifatnya harus disembunyikan, kecuali memang Allah sudah takdirkan pada waktu itu memang harus tampak gitu. Jadi ada keramat yang memang tanpa disadari oleh seorang wali tersebut muncul. Ada yang memang mereka dikasih semacam khotir dalam hati bahwa ini bisa muncul keramat dengan keyakinan mereka kepada Allah. Makanya orang yang punya keramat punya yakin 100% kepada Allah. Itu. Misalnya minta, "Bib, tolong hujan berhenti." Wah, ini bisa tidak ya? Waktu dia bilang bisa tidak, hilang itu keramat. Insya Allah, Allah ijabah. Doa. Berhenti. Habis dia heran juga, bisa berhenti ya? Karena apa? Bukan karena dianya, bukan, tapi semua dari Allah, sebab dia yakin kepada Allah Ta'ala. Saya punya gurunya Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, itu pernah ngasih hikayat. Kalau di Jawa itu kan sering mengalami masa kekeringan, ya. Tempat kita alhamdulillah tidak seperti yang di Jawa, ya. Kekeringan sisa di pantai saja dapat air. Wudu di situ bisa, wudu, mandi wajib, mandi sunnah di laut. Tapi kalau di dataran Jawa itu laut jauh. Ketika kekeringan setengah mati mereka mendapatkan air. Maka di pesantren-pesantren itu kiai-kiai biasa berunding, nah, kita adakan sholat minta hujan, sholat al-istisqa. Banyak dari kiai-kiai saling tolak menolak jadi imam. Antum saja jangan, antum saja jangan. Tidak ada yang mau jadi imam. Kenapa? Karena ketahuan doanya mustajab atau tidak waktu itu. Berarti ini kiainya diragukan ini. Sudah sholat gak turun-turun hujan. Akhirnya mereka khawatir, wah ini saling tunjuk. Karena sholat istisqa itu menandakan doa seseorang itu mustajab. Berarti orang ini benar. Tapi kalau sudah sholat gak turun-turun hujan, dipertanyakan ini. Itu yang buat mereka khawatir. Jadi saling tunjuk menunjuk. Akhirnya sudah ada yang dipilih, alhamdulillah hujan. Ya. Dan biasanya tidak gagal itu. Kalau sholat istisqa itu mustajab, ya, mustajab. Sholat minta hujan. Nah ini kaitannya dengan masalah keramat. Jadi yang tidak percaya keramat Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Kalau ada yang mengaku tidak percaya keramat terus mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, tertolak. Karena ahli sunnah wal jamaah percaya kepada mukjizat, percaya juga kepada keramat. Yang tidak percaya mukjizat dan keramat satu firqah dalam ilmu teologi Islam namanya Mu'tazilah. Ditanya kenapa mereka tidak percaya keramat? Karena ulama mereka gak punya keramat. Yang tidak percaya keramat
dari golongan-golongan firqah Islam, ya karena ulama-ulama mereka tidak punya keramat. Kenapa tidak punya keramat? Karena jalannya tidak sempurna. Saya tidak katakan sesat atau menyimpang, belum sempurna jalan agamanya, itu belum sempurna. Keramat itu kan artinya kemuliaan yang Allah berikan, karomah artinya mulia itu. Nah, Mu'tazilah tidak percaya keramat, sebab ulama-ulama Mu'tazilah tidak ada satupun memiliki keramat. Tapi kalau antum baca ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, itu puluhan ribu keramatnya tertulis. Ada kitab judulnya Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ditulis oleh Syekh Al-Ghadi, Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau tulis di situ tentang 10.000 aulia, 14.000 keramat. 10.000 aulia biografinya, tapi yang membahas hanya keramat-keramat. Itu ada 14.000 keramat para wali. Itu kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kelompok Mu'tazilah ini tidak percaya keramat, sebab semua itu harus masuk akal. Mereka kan kaum rasionalis Islam. Rujukan dalilnya akal dulu baru nakal. Akal wahyu. Wahyunya nomor 2. Semua berita dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kalau bertentangan dengan akal maka ditolak atau ditakwil sampai masuk akal. Contoh ya, Nabi Ibrahim, mukjizatnya jelas dalam Al-Quran, masuk ke dalam api tidak terbakar. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Kita yakini itu mukjizat. Tapi kelompok ini mengingkari itu. Gak mungkin, masa manusia gak bisa terbakar. Maka ditakwilkan sampai diterima oleh akal. Oh, Nabi Ibrahim waktu dilempar itu kan pakai katapel raksasa, minjanik namanya. Karena dilempar, dia saudara begitu jauh, jatuh ke bawah, ternyata tanah itu ada lubang, masuknya ke dalam. Di dalam ada goa. Jadi apinya itu membakar bagian atas, tidak masuk sampai ke dalam. Disitulah Nabi Ibrahim selamat dari api. Begitu juga surat Al-Fil, ketika kita meyakini ini bagian daripada irhasat, ya, istilah para ulama sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, semua kejadian yang luar biasa diistilahkan dengan irhasat. Tapi dia masuk kepada khawarikul adah, hal-hal yang luar biasa. Raja Abraha dibinasakan oleh Allah dengan mengirim burung membawa batu dari neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Itu kan jelas ayatnya tuh. Mereka melempar dengan batu-batu dari neraka. Burung yang datang berbondong-bondong melemparkan mereka dengan batu dari api neraka. Semuanya hancur musnah seperti daun yang kering. Mereka mengatakan gak masuk di akal. Ini burung, dia bawa batu neraka, dia punya kaki tidak terbakar. Batu neraka kan panas. Kemudian selama ini gak ada burung itu namanya ababil. Belum pernah ditemukan spesies nama burung ababil. Kemudian bukannya neraka belum dimasuki, sudah ada penghuni burung dalam. Jadi mereka berperang dengan akal mereka sendiri. Akhirnya dicari takwilan yang bisa diterima oleh akal. Oh, ini bahasa kiasan, bukan hakiki. Burung di situ diartikan makhluk yang bisa terbang, maka ditakwilkan nyamuk. Kemudian batu api neraka itu adalah bakteri penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Jadi Raja Abraha dan pasukannya itu mati karena penyakit demam berdarah, sebabnya nyamuk. Nah, ini kelompok yang coba merasiokan nas. Dan mereka juga tidak percaya adanya alam kubur, azab kubur, itu gak percaya. Hari kebangkitan gak percaya. Ya. Satu ketika ada Mu'tazilah meninggal. Mu'tazilah, ini Ibnu Jauzi
Al-Baghdadi menghikayatkan dalam kitabnya. Di situ diceritakan seorang Mu'tazilah meninggal yang datang berkunjung ulama ahli sunnah. Nah, ulama ahli sunnah ini faham bahwa mereka tidak percaya ada azab kubur. Maka di rumah tersebut berkumpul semua kelompok Mu'tazilah karena orang mereka meninggal. Maka ya ulama ahli sunnah itu berdiri pas di hadapan jenazah, kemudian berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, azab dia dalam kubur. Ya. Azab dia dengan azab yang begitu pedih di dalam kuburnya. Ini orang-orang Mu'tazilah heran, kok dia doanya begitu? Dia bilang, kenapa kamu doa saudara kamu dengan doa semacam itu? Ya kan itu kan bilang kau tidak percaya alam kubur. Kenapa saya doa kalian marah? Ya kan? Kalian kan gak percaya adanya alam kubur. Saya doa ya Allah azab dia dalam kubur. Kalian marah. Berarti secara fitrah kalian sudah menjawab alam kubur itu ada. Karena saya berdoa semacam itu, kalian tidak suka. Dalam hati kecil kalian itu percaya ada alam kubur. Nah itu kelompok Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah ini tidak semuanya jelek. Ada sisi baiknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dari ulama-ulama muslim itu diantara andil besar adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini dikenal kelompok pemikir. Kelompok pemikir. Muncul ilmu kedokteran. Ya, kebanyakan dari mereka kalangan filosof muslim. Ambil contoh satu nama besar namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu juga memiliki sedikit pemahaman ke Mu'tazilah. Namun andilnya sangat besar di dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran ya. Menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran yang menjadi rujukan para dokter di zaman itu sampai saat ini digunakan. Al-Farabi juga demikian. Jadi mereka punya sisi baik ada, sisi yang tidak baik juga ada. Makanya Imam Ghazali mengkritik pemikiran mereka, menulis kitab judulnya Tahafatu Falasifah, kerancuan para filosof. Itu beliau mengkritik siapa? Imam Ghazali mengkritik pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi yang terpapar pemikiran filsafat Yunani. Mereka padukan filsafat Yunani, filsafat Persia, filsafat India, digabungkan dengan ilmu yang ada dalam agama Islam. Disitulah lahir banyak ilmu-ilmu, ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Dan pengaruhnya bukan hanya di dalam ilmu-ilmu tajribah, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu umum ya, tapi pengaruhnya juga kepada ilmu akidah, ilmu tasawuf, termasuk ilmu fikih. Ya, Imam Ghazali itu adalah orang pertama yang memadukan ilmu mantik dengan usul fikih. Ilmu mantik itu produk filsafat. Produk filsafat. Dipadukan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa. Kemudian ilmu akidah dari akidah falsafah, fikih tadi usul fikih dipadukan dengan falsafah. Tasawuf muncul tokoh namanya Syekhul Islam Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nah, mereka memadukan tasawuf dengan falsafah sehingga tasawuf ini dilarang orang awam untuk memperdalamnya. Itu pengaruh-pengaruh daripada ilmu filsafat. Nah, kitabnya Imam Ghazali itu hanya mengkritik beberapa poin saja dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi. Muncul ulama setelah Imam Ghazali namanya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi mengkritik kritikan Imam Ghazali dengan judul kitab Tahafut, kerancuan dari kerancuannya, mengkritik pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Di antara yang diperdebatkan oleh Imam Ghazali dengan Ibnu Rushdi, mereka tidak ketemu, tidak sezaman. Ibnu Rushdi setelah Imam Ghazali. Di antaranya adalah hari kebangkitan, di hari kiamat. Menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa hari kebangkitan manusia dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Jasad kita yang sudah hancur itu Allah kembalikan lagi utuh seperti semula.
Maka dalam riwayat, dalam kitab Syarhus Sudur, seluruh anggota tubuh anak Adam akan hancur, kata Nabi. Kullu jasadi bani Adam yabla. Semua tubuh anak Adam akan binasa kecuali tulang ekor. Ya, tulang ekor yang ada di bagian pantat itu sudah diriset. Tulang ekor itu adalah sesuatu yang paling kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja. Nabi katakan tulang ekor itulah yang masih utuh. Kemudian dari situlah Allah yuraqqab atau yukhlaq minhu, diciptakan dia kembali seperti semula, ruh dan jasad. Golongan filosof mengatakan hari kebangkitan, yang percaya ya, sebagian filosof percaya hari kebangkitan itu ada, filosof muslim. Namun kebangkitannya itu hanya berupa ruh saja, tidak dengan jasad. Itu yang menjadi perbedaan antara Imam Ghazali dengan Ibn Rushd ya.